aja kok tiketnya. Kamu dari mana nih? Tapi kawan saya banyak yang di Aceh. Di Aceh di mananya? Aceh itu juga luas. Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh mana nih? Aceh Pidi, Aceh mana nih? Karena Aceh itu juga luas. Dari Bandar Lampung nggak jauh tuh. Kalau misal mau nyetir mah cuma berapa jam? Come on. Sesekali liburannya ke Aceh. Nanti kalau misalkan udah dari Aceh, udah di Banda Aceh, mau ke wisata 0 km bisa ke Sabang. Hilang dirimu. Nggak bisa nyanyi Monik. Insya Allah kalau ada rezeki mau ke Aceh kah atau ke tempatnya kakak boleh. Aceh yang waktu itu kena bencana Aceh mana kak? Banda Aceh, Aceh Besar. Sayang Moni, sayang kembali. Semoga kita disayang sama Allah ya semuanya, amin. Gadis Pidih mantul, mantul ya. Benar, dan mereka jago jualan juga. Orang mana? Orang Aceh. Saya juga Bandar Lampung. Hai Bandar Lampung. Buat teman-teman yang dari Bandar Lampung, kamu kan cantik, baik, berakhlak. Pasti atuh keturunannya baik-baik. Makanya bagus memperbaiki keturunan. Karena aku nakal. Benar. Dan Boni percaya kok, senakal-nakalnya pria pasti pingin dapat istrinya yang baik, karena biar memperbaiki keturunan. Dan ketika laki-laki itu sudah mencintai dengan tulus seorang wanita itu, dia akan berubah, ya kan? Ketika wanita itu adalah seorang wanita yang baik akhlaknya, maka seorang laki-laki itu akan berubah menjadi baik juga akhlaknya. Karena kita nggak bisa merubah laki-laki, Besti, tapi laki-laki bisa merubah dirinya sendiri ketika dia sudah jatuh cinta dan tulus pada wanita itu. Dengan sendirinya dia akan berubah. Karena kalau wanita yang memaksa seorang laki-laki untuk berubah, itu nggak akan bisa sampai kapanpun, ya kan? Kecuali dia ingin merubah dirinya sendiri. Kak, buka curhatan lagi dong di story lagi. Di sini aja ya, sambil nge-live nih. Makanan khas Aceh apa kak? Kalau dari Aceh Besar itu ada yang namanya si reboh. Kalau misalkan pokoknya makanan Aceh itu ada si reboh, ada kuah belanggong, itu isinya tuh daging sapi. Pokoknya makanan Aceh tuh rempahnya tuh mantul, Besti, tidak pelit bumbu. Jadi buat kalian jangan lupa nanti main ke Aceh, santapin makanan khas Aceh yang cita rasanya tuh lemak mabuk, Besti. Lemak mabuk tuh artinya tuh enak banget, Besti, enak sekali. Pokoknya aduh, Monik aja yang udah lama nggak pulang ke Aceh itu, kalau mau pulang ke Aceh cuma 2 tujuan Monik. Yang pertama, pingin ziarah ke kuburan ayah Monik. Yang kedua, pingin kulineran bersama sahabat keluarga yang sayang sama Monik dan Monik sayang sama mereka. Setelah itu sudah selesai Monik ziarah, udah selesai Monik happy, udah selesai Monik bawa orang-orang yang sayang sama Monik, kita kulineran, baru Monik pamit untuk pergi lagi. Itu Besti. Jadi Aceh itu cuman yang membuat Monik rindu tuh cuma 2, ingin ziarah karena udah lama Monik gak ziarah ke tempat ayah Monik. Terus yang kedua, ingin kulineran bersama orang tersayang, makanan-makanan Aceh. Ingin ya jalan-jalan lah sama mereka, sama Om Monik, sama Bunda, sama Dea Fatun, sama sahabat-sahabat yang selalu ada di saat Monik terjatuh. Gitu
Setelah itu Monik pamit untuk pergi lagi, ya kan? Kamu Andi sekarang posisinya di mana? Monik masih di daerah Sumatera, Besti. Kalau ke Aceh nanti aku nggak mau tahu, aku maunya kamu, boleh kan? Boleh, nanti Monik ajak ke makanan-makanan Aceh ya. Mau kuah pelik? Kalau kuah pelik itu enak banget, tapi itu ciri khas dari Aceh PD. Itu kalau udah orang Aceh PD yang buat kuah pelik, aduh, lemak mabuk Besti. Apalagi kalau pakai cu. Kalian tahu cu yang disedot gitu. Tapi kalau di bagian daerah Jabodetabek dan Sunda, mereka taunya kalau cu itu namanya tutut, yang disedot-sedot itu Besti ya. Gitu. Jadi kuah peliku itu dipakein cu. Aduh, lemak mabuk Besti. Ajak aku kalau mau ziarah nih, boleh. Ini udah lama loh nggak ziarah, makanya bener-bener rindu banget Besti. Insya Allah selesai pandemi aku OTW ke Aceh, siapa tahu ketemu kamu nih. Iya, boleh. Main-main ke Aceh. Di Aceh itu seru loh. Ke apa namanya? Ke Lampu. Pokoknya teman-teman banyak wisata-wisata di sana. Jangan lupa ya follow, komen ya di postingan terakhir Instagram Monik biar Moniknya tahu. Soalnya Monik kalau misalnya disuruh hafal susah untuk hafal Besti namanya. Komen ya di postingan terakhir. Aku jadi ngiler, pingin cicipin masakan Aceh, tapi yang masak harus Monik kegugusan. Monik kalau masakan Aceh cuman bisa beberapa doang Besti, belum bisa menguasai semuanya karena Monik otodidak belajar sendiri dari YouTube gitu. Ya itu dia Besti, nggak yang terlalu pintar gitu, jadi ya otodidak aja belajar melalui YouTube gitu. Monik baru bisanya buat apa namanya, tumis ikan Aceh, tumis ungkut Aceh, tumis udang juga, tumis udang dedek, terus juga kemamah, ikan kemamah. Terus apa lagi? Monik pernah buat si rebus tapi kalah rasanya, karena buat si rebus itu agak susah Besti. Cukanya tuh harus bener-bener cuka khusus gitu, terus harus dipendam juga berhari-hari. Pingin banget bisa buat itu tapi gagal pas buat waktu itu. Harus belajar lagi sini. Pingin. Pokoknya buat teman-teman, makanan Aceh itu gimana ya? Yang suka pedas pasti suka, karena makanan Aceh itu lebih dominan pedas, lemak, gurih gitu. Jarang ada yang manis kalau Aceh mah makanannya. Tapi kalau cewek Aceh manis-manis Besti. Gayo, Gayo itu nama daerah dari Takengon. Itu kopinya mantap, strong, kopi hitam. Kalau di Banda Aceh itu lebih kayak kopinya uli kareng begitu. Kalau nggak salah Monik gitu, karena Monik bukan pecinta kopi sih, jadi kurang memahami gitu. Kamu pernah makan pempek Palembang nggak sih? Pernah dong, pernah banget. Apalagi kalau hirup cukonya, aduh, ya kan dihirup. Kalau belum dihirup cukonya empek-empek, belum lemak ya kan, belum lemak Besti. Ternyata adiknya dokter ya? Enggak, dokter cinta kali ya kan. Monik hanya orang biasa yang tidak ada apa-apanya, jadi itu Besti. Itu beneran bikin kurus. Apanya? Ramuan ya? Bener dong. Bener kan? Kurus dong. Nanti ya ada mau dibikin videonya, nanti itu nonton ya. Lihat. Jangan lupa di order teman-teman ramuannya. Ini ramuan diet. Kalian gak perlu olahraga, tetap turun berat badan kalian. Karena kita tuh yang paling penting adalah
dapat menahan nafsu makan gitu besti. Jadi ramuan ini cocok banget buat kalian yang suka banget makan, akhirnya badan kalian gemuk. Sedih kan kalau badannya gemuk, jadi malas gerak, jadi kayak berpikir pun jadi lambat. Ada juga yang misalkan udah terlalu gemuk, bikin kebas kakinya, bentar-bentar kebas kakinya, bentar-bentar kebas gitu. Jadi jangan lupa kalian konsumsi ramuan. Ini sama sekali tidak ada kimianya besti, ini ramuan herbal, tidak ada kimianya. Kalau mau ada kimia, Monik nggak mau sama sekali. Monik itu anak yang susah banget minum yang namanya yang ada kimia-kimia, kayak obat dokter aja. Kalau Monik lagi sakit, itu Monik nggak minum sama sekali kalau obat dokter. Monik lebih banyak minum air putih, minum air putih sama sedekah. Insya Allah sembuh tanpa harus minum obat dari dokter. Kayak pil-pil gitu enggak sama sekali. Tapi karena ini ramuan dan ini benar-benar sudah Monik buktikan, alhamdulillah ya. Monik tuh udah lincah sih sekarang geraknya. Kemarin tuh mah males gerak, terus pola pikir juga lelet gitu. Alhamdulillah sekarang berat badan Monik di 53 sekian. Monik rencananya mau di 50. Semoga nanti Monik lanjutin lagi programnya bisa stuck di 50 ya. Karena kalau 48 sebenarnya idealnya sih 48, tapi takutnya nanti Monik nggak montok lagi kalau 48. Jadi minimal tuh 50 lah ya kan. Jadi buat teman-teman jangan lupa ramuan dia terampuh. Kita udah inbox Dea. Oke, tanya-tanya aja dulu sama Dea. Yang bikin Monik soalnya Monik mah bukan dokter, nggak mungkin Monik yang buat. Kalau Monik yang buat mah sepintar apa sih, dan nggak boleh karena Monik bukan legalitas seorang dokter, jadi nggak boleh buat ramuan gitu. Ini benar-benar dokter dan selalu di bawah pantauan Monik. Jadi buat kalian yang udah order, nanti yang bimbing Monik, yang pantau Monik, jadi tidak beli kucing dalam karung gitu intinya. Nah, kalian udah beli barangnya, tetap dalam pantauan Monik. Ntar kalian mau tanya-tanya langsung sama Monik. Monik yang akan handle, Monik yang akan menjawab semua pertanyaan kalian. Pokoknya tidak perlu dikhawatirkan gitu. Dan yang paling pentingnya sih karena udah Monik buktiin dan orang-orang di sekitar Monik sudah buktiin juga. Kan sudah ada tuh testingnya. Yang awalnya tuh gendut jadi langsing, terus juga suaminya temannya Monik itu kan perutnya buncit banget tuh suaminya. Alhamdulillah udah mengempes besti gitu. Jadi emang manjur sih, karena kalau nggak manjur Monik nggak berani jual, dan kalau nggak aman juga Monik nggak berani jual. Jangankan aman ya, maksudnya ada bahan kimianya aja Monik nggak berani jual. Karena ini benar-benar tidak ada bahan kimianya, maka Monik berani jual. Jadi buat teman-teman kalau mau diet, ayo program diet bersama Monik. Cus. Harganya berapa, Neng? Langsung hubungi Dea ya, karena harganya ada yang kalau ramuan Misti itu sekitar kurang lebih 3.500 per jamu, karena dia jamu. Terus kalau misalkan ramuan dietnya kayaknya 25.000 per kapsul, kalau nggak salah Monik gitu. Coba hubungi Dea ya. Tipe kamu kalau lagi marah gimana? Monik itu tipe yang suka ngobrol besti. Kalau marah Monik nanyain. Kalau misalkan Monik lagi marah pun suka ngeluarin langsung dulu gitu besti. Nanti setelah itu udah selesai gitu marahnya Monik. Tapi kalau misalkan marah yang terlalu berlebih, maksudnya gara-gara masalah yang terlalu parah gitu kan, terus efek dari yang buat kesalahan ini nggak mengakui kesalahannya, dan Monik berkali-kali nanya kenapa sih kok bisa sejahat itu, kenapa sih, tapi orangnya nggak mau ngaku, Monik kayak lebih memilih untuk diam dan meninggalkan begitu, karena Monik nggak suka sama orang-orang yang
nggak jujur gitu. Jadi sepahit-pahit apapun kelakuan yang dia buat, jujur aja. Monik yang penting jujur aja. Monik lebih baik jujur walaupun tersakiti, karena bisa mudah memaafkan kalau tentang yang begitu-gituan. Tapi kalau misalnya dia udah bikin kesalahan terus bikin Monik kesel, terus dia nggak mau ngakui kesalahannya, makin menjadi amarah dia pada dia yang buat kesalahan. Tuh Monik kayak lebih, aduh ngapain ya kita bicara sama orang yang nggak waras. Jadi lebih baik dan kita hilangkan nama dia dalam hidup kita. Monik gitu sih orangnya, karena nggak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang orang yang tidak bisa menghargai kita gitu. Ramuanku cuma senyumku saja sudah lebih dari cukup sih. Oke, kalau nantinya banyak yang jadi kurus, gue mau kemarin beli di toko sebelah, jadi nggak jadi diminum. Mau ini juga ya, mau program diet ya. Oke, nanti ya teman-teman ya, udah berhasil, nanti udah yakin baru beli, karena sukses itu juga penting, keyakinan itu juga penting. Soalnya kalau nggak yakin, kayak apa ya, kayak nggak mendorong kita jadi rajin minumnya ya kan. Sedangkan dalam program itu harus rajin dulu sampai akhirnya, minimal 1 minggu ya programnya, sampai 1 minggu berlangsung. Di situ nanti kalian udah melihat timbangan akan turun 2-5 kilo tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Yang pastinya bakal ada turunnya, karena nanti Monik yang akan pantau sendiri. Begitu. Mulai selesai, sekarang waktunya momen. Manis banget kakak, masya Allah. Monik sendiri kah di situ? Iya sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan ada dusta di antara kita. Waduh, udah kayak sinetron ya. Bentar pasti. Pokoknya Monik cuma perlu kurusnya di timbangan bolehlah 50 ya. Kalau 48 nanti mau lihat dulu deh kalau di 50 gimana. Intinya Monik nggak mau yang kurus kayak terlihat sakit gitu, tapi mau yang kurus tapi fresh tapi tetap hot gitu. Karena Monik itu perlu besti biar empuk. Soalnya kalau kurus-kurus sekali ya kita kan bukan model besti ya kan, lagi nggak ikut ajang permodelan, tapi kita lebih kayak menyehatkan tubuh kita gitu. Jadi kalau ada lemak-lemak itu dihancurkan lemaknya gitu. Kayak gitu besti. Soalnya kan Moni nggak tinggi-tinggi banget nih, jadi harus yang sesuai lah sama berat sama tinggi badan gitu, biar jatuhnya tuh ya enak aja pas dilihat gitu, dan enak aja pas gerak gitu, nggak bawa beban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang pastinya sih agak tirus nih besti, padahal Monik udah lama nih berhenti, tapi sama sekali tidak bikin naik kembali badan Monik. Sebagus itu sih, jadi kayak dia tuh akan mengerti. Misalkan kita ekonomi lagi nggak stabil nih, kita nggak bisa lanjutin lagi ramuannya, nggak bakal ngembang balik besti. Jadi bener-bener ya yang Monik suka banget sih, jadi dia nggak yang bikin ketergantungan. Jadi walaupun duit kita lagi nggak bisa beli, dia bakal ngembang balik besti. Jadi cocok. Nanti kalau pas minum jangan lupa ingat Monik ya. Berarti Monik semangat minum program dietnya, semangat buat mantan menyesal gitu. Kalau ramuan sih, karena Monik belum ini ya, belum apa namanya,
belum suami buktikan, jadi nggak bisa di review besti. Yang pastinya tuh nyedot gitu. Jadi buat kalian nih, sayang istri, jangan lupa beli ramuan Miss P-nya biar Miss P-nya keset, rapet, wangi, terus bikin istri kalian lebih awet muda, karena hormonnya tuh kan bagus tuh. Jadi sangat mempengaruhi pada proses penghambatan penuaan, menghambat proses penuaan. Jadi tetap terlihat fresh, awet muda begitu. Ramuan Misty super nyedot gitu. Kalau ada yang nggak kebaca, tulis ulang ya besti. Maafin Mbak Im ya Allah. Kenapa Mbak Im? Cara kamu menyelesaikan perbedaan pendapat gimana? Sama siapa? Karena Monik punya beberapa cara, tergantung Monik berhadapan dengan siapa. Kalau berhadapan dengan teman, Monik pingin komunikasinya ya selainnya seperti bicara apa adanya gitu. Jadi gimana nih, harusnya kita gimana ya ambil solusinya gitu. Kalau sama suami sih lebih banyak meminta solusi dari dia sih, karena seorang wanita kalau pada suaminya nggak boleh banyak ngomong, ikutin aja. Selama suaminya nggak yang ada aneh-aneh, yang melanggar perintah Allah gitu, serahkan aja ke suami. Ketika suami bilang ya udah istri ngikut. Tapi kalau sama teman kayaknya bisa deh kita adu argumen tapi tetap dengan situasi yang sopan ya, biar tidak ada rasa sakit hati gitu pada sahabat kita atau kepada partner bisnis kita. Mana suaminya? Mana besti suami Monik? Coba jelasin besti.